Pernah nggak sih ngerasa kayak ada semacam operating system tak terlihat yang ngejalanin hidup kita? Nah, hari ini kita bakal coba nge-hack source code pikiran kita sendiri. Kita akan belajar gimana caranya memutus pola-pola lama yang bikin kita stuck dengan cara memprogram ulang pikiran bawah sadar. Siap? Yuk kita mulai petualangan seru ini. Anda tahu kan rasanya? Udah coba segala cara, udah jungkir balik, tapi kok ya entah kenapa selalu balik lagi ke titik yang sama. Entah itu soal karir, hubungan, atau kebiasaan buruk. Rasanya tuh kayak ada program gaib yang jalan terus di belakang layar, yang nyabotase semua usaha kita. Buat ngelepasin diri dari lingkaran setan ini, ada satu konsep yang kuat banget, namanya hijrah. Oke, lupakan dulu deh makna harfiahnya. Anggap aja ini sebagai sebuah strategi psikologis, sebuah langkah pindah yang radikal yang tujuannya buat ngeguncang sistem kita dan ngebuka pintu ke kesadaran yang benar-benar baru. Jadi, gimana ceritanya sebuah pergeseran radikal ini bisa jadi jalan keluar dari kebuntuan? Coba kita lihat contoh dari kehidupan nyata. Ada satu cerita nyata yang luar biasa banget. Jadi, ada seorang temen yang bangkrut total, lalu dia melakukan hijrah yang super drastis. Bukan cuma pindah kota, tapi dia hapus semua kontaknya, ganti nomor baru. Kenapa? Karena dia sadar koneksi-koneksi lamanya itulah yang tanpa sadar terus menjalankan program kegagalan di dalam kepalanya. Dengan mulai dari nol di tempat baru, programnya jadi ikut keriset, dan hasilnya dia berhasil lunasin semua utangnya. Jadi poin utamanya di sini adalah, ini bukan lari dari masalah ya, ini langkah yang sangat strategis. Kadang-kadang, lingkungan kita, teman-teman kita, bahkan kota tempat kita tinggal, itu secara nggak sadar justru memperkuat program negatif dalam diri kita. Jadi dengan mengubahnya, kita ngasih diri kita sendiri kanvas kosong buat nginstal program yang baru. Oke, mengubah lingkungan itu langkah awal yang bagus. Tapi perubahan yang sesungguhnya itu terjadi di dalam. Yuk sekarang kita bedah program tersembunyi yang sebenarnya ngendaliin semuanya, yaitu pikiran bawah sadar kita. Coba bayangin pikiran kita itu kayak komputer super canggih. Pikiran sadar kita itu ya kita yang lagi duduk di depan keyboard, si pilot yang bikin keputusan logis. Tapi tahu nggak, sekitar 95% dari waktu kita yang nyetir itu adalah pikiran bawah sadar, si autopilot yang kerjanya cuma ngejalanin program-program yang udah terinstal dari kita kecil. Nah ini dia pertanyaan yang bisa mengubah segalanya. Gimana kalau kita nggak cuma jadi pengguna komputer ini, tapi juga jadi programmernya? Gimana kalau kita bisa masuk ke source code pikiran kita, terus kita uninstall program Aku Gagal, dan kita install program Aku Pasti Bisa? Keren kan? Kabar baiknya adalah kita bisa. Ada kuncinya. Ada 5 pintu masuk utama yang bisa kita pakai buat mengakses kode ini, dan menanamkan keyakinan baru langsung ke sistem operasi bawah sadar kita. Ini dia kelima kuncinya. Figur otoritas, repetisi atau pengulangan, identifikasi kelompok, emosi yang intens, dan kondisi rileks. Anggap aja masing-masing ini kayak bahasa pemrograman khusus buat pikiran bawah sadar. Yuk kita kupas satu-satu. Kunci pertama, dan ini mungkin yang paling kuat, adalah figur otoritas. Coba deh perhatiin, waktu seseorang yang kita anggap punya otoritas, entah itu guru, mentor, dokter, atau idola kita, ngomong sesuatu, informasinya tuh kayak langsung masuk aja ke pikiran bawah sadar kita, tanpa disaring lagi. Makanya, punya mentor yang tepat, itu bisa mengubah hidup kita secara drastis. Selanjutnya, repetisi. Ini gampang banget dipahami. Ingat gak waktu pertama kali belajar nyetir mobil? Pasti butuh konsentrasi penuh dari pikiran sadar kan? Mikirin kopling, gas, rem. Tapi setelah diulang ratusan kali, sekarang udah otomatis. Nah, yakinan juga gitu. Kalau kita ulang-ulang terus sebuah pemikiran, kita ucapkan, kita rasakan, kita bayangin, lama-lama itu jadi program otomatis. Kita ini kan makhluk sosial. Kita punya keinginan kuat buat jadi bagian dari sebuah kelompok. Nah, waktu kita merasa jadi bagian dari sebuah geng atau komunitas, kita cenderung akan mengadopsi cara pikir dan kebiasaan mereka secara otomatis. Ini bisa jadi pedang bermata dua. Kalau kita gabung sama lingkungan yang salah, ya program negatif kita makin kuat. Tapi kalau kita masuk ke komunitas positif, wah, itu bisa jadi akselerator buat masang program baru yang keren. Nah, ini kunci yang luar biasa banget. Waktu kita ngalamin emosi yang sangat kuat, entah itu super sedih, super bahagia, atau super marah, gerbang kepikiran bawah sadar kita itu kebuka lebar-lebar. Makanya satu momen krisis bisa mengubah seseorang selamanya. Contoh paling dahsyatnya gini, waktu anak kecil nangis kejer, saat itulah pikiran kritisnya lagi mati. Itu waktu terbaik buat nanamin sugesti positif kayak, "Gak apa-apa, kamu anak pinter, kamu kuat." Kunci terakhir adalah kondisi rileks. Pernah ngerasain kan, pas baru mau tidur atau baru bangun, kondisi kita tuh kayak setengah sadar, ngawang-ngawang gitu?
Atau pas lagi melamun? Nah, di saat-saat itulah gelombang otak kita melambat dan si penjaga gerbang alias pikiran sadar kita lagi lengah. Momen ini adalah golden time, waktu emas buat ngebisikin program-program baru ke pikiran bawah sadar yang lagi terbuka banget. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling menarik. Gimana kalau saya bilang, kelima prinsip yang barusan kita bahas ini sebenarnya adalah dasar dari banyak hal yang sering kita sebut ilmu gaib atau sihir. Ini bukan mistis, ini psikologi tingkat lanjut. Coba deh kita bedah bareng-bareng. Ritual-ritual kuno itu sebenarnya secara jenius memanfaatkan kelima kunci tadi. Puasa, itu menciptakan kondisi emosi yang intens. Mengulang mantra atau wirid ribuan kali, itu repetisi murni. Punya seorang guru, itu figur otoritas. Dan bergabung dalam sebuah perguruan, jelas, itu identifikasi kelompok. Mereka udah pakai buku manual pikiran ini dari ratusan tahun yang lalu. Ada cerita nyata yang gokil banget soal ini. Ada seorang penulis buku metafisika yang terkenal punya ilmu kebal. Suatu hari, dia ikut seminar tentang pikiran bawah sadar. Di sana, rahasia ilmu kebalnya itu dibedah habis-habisan secara logis. Dan sesuatu yang aneh terjadi. Keyakinan buta yang tadinya ada di bawah sadarnya, tiba-tiba naik ke pikiran sadar dan dianalisis secara logis. Pas dia coba lagi nunjukin ilmunya, gagal total. Kekuatannya hilang. Kenapa? Karena dia jadi tahu triknya dan sihirnya pun lenyap. Oke, sampai sini kita mungkin setuju kalau ini semua soal sugesti ke diri sendiri. Tapi pertanyaannya, bisakah energi dari program bawah sadar ini mempengaruhi sesuatu di luar diri kita? Sesuatu yang nggak punya sistem kepercayaan yang sama? Misalnya, seekor binatang. Nah, ini ada pengalaman langsung yang wah bikin merinding. Bayangin, Anda pulang larut malam, jalan sendirian. Tiba-tiba ada anjing besar galak yang ngejar Anda. Di puncak rasa takut, di antara hidup dan mati, sesuatu yang ajaib terjadi. Rasa takutnya hilang, berganti jadi pasrah total. Pikirannya kosong. Terus secara refleks dia teriak. Dan anjing yang lagi lari kencang itu tiba-tiba kelempar ke belakang beberapa meter. Kayak nabrak tembok gaib. Dan ini dia poin kuncinya, anjing itu kan bukan anggota perguruan. Dia nggak pernah ikut latihan, nggak pernah disugesti, nggak ada kesepakatan atau MOU antara mereka. Kejadian ini nunjukin kalau keyakinan yang tertanam super kuat di bawah sadar itu bisa memanifestasikan sesuatu yang nyata di level energi, yang bisa mempengaruhi dunia fisik di luar diri kita. Oke, jadi kita udah lihat buktinya, dari yang logis kayak lunasin utang, sampai hal-hal yang agak sulit dijelasin pakai logika biasa. Pertanyaannya sekarang adalah, gimana caranya kita bisa secara sadar menggunakan buku manual pikiran ini buat menginstal realitas baru yang kita mau? Pada akhirnya, semua ini bukan soal hal gaib. Figur otoritas, repetisi, kelompok, emosi, dan relaksasi itu cuma alat. Anggap aja ini semua adalah user manual untuk hardware paling canggih di alam semesta, yang letaknya persis di antara kedua telinga kita. Kekuatan untuk mengubah hidup Anda, itu udah ada di dalam diri Anda. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi, apa ini mungkin? Tapi, apa yang akan saya lakukan dengan pengetahuan ini? Anda sekarang udah tahu kodenya. Jadi program baru apa? Entah itu soal kesehatan, kekayaan, atau kebahagiaan yang mau Anda install pertama kali di pikiran Anda? Jawabannya ada di tangan Anda.